Mic-nya Pak Sigit. Ya. Kita mulai aja gimana Bu? Apa nunggu 10.30? Monggo. Oke. Ya, anak-anak semuanya persiapan ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Hai. Ya, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran di tema 5. Baik, ya. Sebelumnya Pak Guru ingatkan, sudahkah kalian membuka Google Classroom semuanya? Sudah. Alhamdulillah sudah membuka dan semoga nanti masuk semua di rekapan presensi ya untuk kehadiran hari ini. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Guru di sini akan menjelaskan tata tertib dalam pembelajaran daring. Yang pertama, itu nanti selama pembelajaran daring, mikrofon wajib dinonaktifkan. Kecuali kalau misalnya mau bertanya atau menjawab, itu nanti diaktifkan. Dan setelah berbicara nanti dinonaktifkan kembali. Yang kedua, untuk kamera selama pembelajaran daring itu kamera harus on semua atau aktif semuanya, ya. Terus untuk tata tertib yang ketiga, ketika mau bertanya atau menjawab itu pencet yang gambar tangan, ya. Terus untuk yang keempat, persiapkan alat tulisnya. Sudah siap semuanya? Sudah. Ya, baik. Selanjutnya, salah satu pimpin berdoa. Ya, coba Mas Anang pimpin berdoa, Mas. Siap, gerak doa mulai. Mikrofon Pak Sigit. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Semuanya bisa sambil bernyanyi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semoga menambah rasa kita terhadap nasionalisme kita. Baik, kita kembali ke
materi lagi. Mana ya? Saya bukakan kembali. Nah, baik, di sini Pak Guru punya sedikit motivasi. Nah, di mana tertuang dalam jadilah pelajar yang berkualitas dengan belajar, yang artinya kalian sebagai seorang pelajar tentunya hendaknya menjadi seorang pelajar yang berkualitas. Bagaimana caranya? Dengan cara menjalankan kewajiban, yaitu dengan cara belajar. Nah, dengan cara belajar nantinya insya Allah kalian menjadi anak-anak yang pinter, pandai. Nah, setelah menjadi anak-anak yang pandai, insya Allah nanti juga kalian akan meraih kesuksesan. Baik cita-citanya nanti insya Allah akan tercapai. Ya. Lanjut, tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu menentukan pokok pikiran dalam suatu bacaan. Nah, nanti gambarannya Pak Guru akan menampilkan sebuah teks bacaan. Nanti kalian akan mencari pokok-pokok pikirannya. Nah, yang kedua, nantinya kalian akan membuat gambar rantai makanan pada ekosistem dengan lengkap. Sudah siap semuanya untuk belajar? Ya. Selanjutnya, nah sebelum kita belajar menambah semangat kita, mari kita tepuk semangat. Kita bareng-bareng ya. Ya. Din, aktifkan semuanya mikrofonnya. Kita mulai. Tepuk semangat. Yes. Tambah semangat ya. Lanjut. Ya. Sekarang kalian perhatikan, di sini ada gambar apa? Coba, ayo, ada gambar apa di sini? Ya, banyak sekali ya. Dari tanaman darat, ya, ada juga hewan-hewan air, ada hewan-hewan di darat, ada kapal juga ternyata di situ ya, dan berbagai macam hewannya juga. Nah, ini setiap makhluk hidup itu memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lainnya. Nah, contohnya manusia itu memerlukan tumbuhan dan juga hewan. Ya, begitu juga tumbuhan dan hewan itu juga memerlukan manusia. Sehingga makhluk hidup itu juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Paham semuanya? Lanjut. Sekarang Pak Guru punya gambar apa di sini? Hewan. Hewan apa? Dari anoa, harimau, sampai dengan orang hutan. Nah, sekarang apakah kamu tahu jenis habitat dan ekosistem tempat tinggal hewan-hewan tersebut kira-kira di mana? Hutan. Di hutan, betul sekali. Nah, mereka ternyata tinggal di hutan. Nah, baik. Selanjutnya, di sini ada sebuah 3 anak. Ada yang tahu siapa saja namanya di sini? Siti. Ini ada Siti, ada Udin, ada Dayu. Nah, mereka saling bercakapan. Coba siapa yang mau menjadi si Siti? Oh ya, Mbak Melinda ya di sini ya. Sekarang yang mau menjadi Udin siapa? Udin. Oh ya, Mbak Mas Bram ya. Nah, selanjutnya yang mau menjadi Mbak Dayu siapa di sini? Ya, Mbak Resti. Nah, sekarang kalian baca percakapannya ya. Nah, sekarang Mbak Siti dulu. Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Ya. Betul juga
Betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Ya, jadi apa sih rantai makanan dalam sebuah ekosistem? Nah, sekarang terima kasih. Sekarang perhatikan, ada gambar apa di sini? Rumput, tikus, ular, elang, dan bekuda. Ada rumput, ada ular, ada tikus, ada elang, ada pengurai. Kira-kira kelompok ini tergolong dalam apa? Ada yang tahu? Nah, dalam rantai makanan. Nah, sekarang coba ada yang tahu rantai makanan itu apa? Coba. Nah, rantai makanan merupakan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup, yang artinya perjalanan memakan dan dimakan. Artinya contoh gini, ya, di sini ada padi. Padi dimakan siapa? Tikus, Nah, tikusnya dimakan siapa lagi? ular, Ularnya dimakan siapa? elang. Elangnya mati, diuraikan, kemudian mengurai menjadi pupuk untuk si rumput ini, dan kembali seterusnya seperti itu. Itulah rantai makanan. Nah, selanjutnya di sini salah satu, siapa yang mau membacakan? Ya, Mbak Resti apa Mbak Melinda? Siapa membacakan? Siapa? Salah satu? Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati, pakarnya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Baik, jadi padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Nah, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup. Nah, dicampur oleh tanah, membentuk humus atau pupuk. Nah, humus yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, terutama oleh rumput. Nah, begitulah seterusnya. Nah, kira-kira rantai makanan yang ada padi, tikus, ular, elang, itu kira-kira ekosistemnya di mana? Di sawah. Betul sekali, di sawah ya. Lanjut, selanjutnya. Nah, ini salah satu, coba siapa yang membaca? Ya, Mbak Diva silakan. Di laut yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen empat adalah ikan-ikan besar. Ya, terima kasih. Nah, coba perhatikan. Ini kira-kira gambar ada ikan, ini kira-kira ekosistemnya di mana? Iya, di laut. Nah, di laut itu yang menjadi produsen itu adalah fitoplankton. Apa itu fitoplankton? Yaitu sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang. Nah, fitoplankton ini dia sebagai produsen. Nah, kemudian akan dimakan oleh zooplankton. Nah, zooplankton ini sebagai konsumen tingkat 1 atau pemakan fitoplankton. Kemudian, nah, zooplankton di sini dimakan oleh ikan kecil. Ya, ikan kecil kemudian dimakan oleh ikan sedang. Ikan sedang di sini kemudian dimakan oleh ikan besar. Nah, itulah rantai makanan yang terjadi di laut. Ya, selanjutnya ada yang mau membacakan siapa? Ya, Mbak Vira. Mbak Vira apa Mbak siapa ini? Mbak?
Mbak Sinta, oh ya Mbak Sinta, silakan Mbak. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ya, baik, terima kasih. Jadi gini, urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas itu ada produsen dimakan oleh konsumen satu. Ya, konsumen satu dimakan oleh konsumen dua. Konsumen dua itu mati, kemudian membusuk menjadi pengurai. Pengurai sebagai pupuk bagi produsen. Nah, peristiwa tersebut itu harus berjalan secara seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan. Contohnya di sini, produsen itu kan rumput. Nah, rumput tadi contohnya dimakan oleh si tikus, tikus dimakan oleh ular. Jadi ketika konsumen satu tidak ada, itu tidak mungkin ular mau memakan padi. Nah, sehingga untuk proses perjalanan peristiwa rantai makanan ini itu harus seimbang dan lancar. Nah, tadi contohnya satu tidak ada, itu akan menjadi ketimpangan. Ya, agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen juga harus lebih banyak daripada konsumen ke satu. Begitu juga konsumen ke satu itu harus lebih banyak daripada konsumen ke dua, dan seterusnya. Ya, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, silakan salah satu baca. Siapa? Ya, ayo Mbak, silakan dibaca. Ada salah satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Ya, jadi di sini ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Nah, pengurai di sini ya. Pengurai itu adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Nah, mereka diuraikan, kemudian hasil pengurainya itu dapat membantu penyuburan tanah. Nah, contoh dari pengurai itu adalah bakteri dan jamur. Nah, coba mata dari sini ada pertanyaan dulu. Siapa yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham semua? Sudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya kalau sudah paham, sekarang buka LKPD satunya. Coba, sudah dibuka semuanya? Nah, sekarang coba kalian kerjakan, cari dari tadi. Pada paragraf pertama tadi yang dibahas apa? Pada paragraf kedua yang dibahas apa? Ya, masih ingat ya? Paragraf ketiga tadi tentang apa? Paragraf keempat tadi tentang apa? Nah, setelah mencari pokok pikirannya, kemudian memasukkan, dikembangkan menjadi sebuah kalimat. Nah, kalimat paragraf satu tadi dikembangkan menjadi sebuah kalimat. Paragraf kedua, tiga, empat. Paham semuanya? Paham semuanya? Paham. Baik, silakan Pak Guru beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya, nanti untuk yang sudah selesai mengerjakan bisa pencet yang gambar tangan ya, artinya sudah selesai mengerjakan. Ya, sudah selesai Mbak? Sudah. Nah, ini Mbak Sinta juga sudah. Nah, ya coba. Sekarang Pak Guru lihat. Sekarang hasil kerjaan kalian silakan unggah ke dalam Google Classroom. Nah, nanti ditulis nama kalian dan temannya, kemudian diunggah dalam Google Classroom. Sudah semuanya? Sudah. Baik. Kalau sudah, saya lihat, saya tak buka Google Form-nya. Bentar. Untuk yang
Google Form. Ya, LKPD 1. Ya, di sini ya alhamdulillah sudah mengirimkan jawaban semua, Vira dan Resti ya, Sinta dan Diva sampai dengan Anang dan Bram. Nah, sekarang saya mau membuka salah satu dari LKPD 3. Nah, coba di sini ini jawaban siapa ya? Ada jawaban dari Mbak Melinda dan Mbak Nova. Silakan Mbak Melinda dan Mbak Nova presentasikan hasil jawabanmu kepada teman-teman. Kami, Melinda dan Nova, akan membacakan pokok pikiran. Paragraf 1, rantai makanan di sawah. Paragraf 2, rantai makanan di laut. Paragraf 3, syarat keseimbangan rantai makanan. Paragraf 4, peran pengurai. Paragraf 1, rantai makanan di sawah antara lain rumput atau padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Paragraf kedua, rantai makanan di laut antara lain fitoplankton, zooplankton, ikan-ikan kecil, ikan-ikan sedang, dan ikan-ikan besar. Paragraf ketiga, syarat keseimbangan rantai makanan antara lain peristiwa makanan dan dimakan berjalan seimbang dan lancar. Paragraf 4, peran pengurai antara lain pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Ya, terima kasih jawaban dari Mbak Melinda dan Mbak siapa ya? Mbak Nova ya. Kita beri tepuk tangan kepada Mbak Melinda dan Mbak Nova. Hebat. 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 Ya, terima kasih kepada Mbak Melinda dan Mbak Nova. Kita lanjutkan dalam materi kembali. Ya, sebelumnya di sini Pak Guru punya sesuatu. Nah, apa itu sesuatu? Nah, coba perhatikan. Ada gambar apa? Ada apa ini di sini? Daunnya bagaimana kira-kira? Berlubang. Iya. Kira-kira kenapa daun ini bisa berlubang? Dimakan ular, dimakan belalang. Ya. Ada yang bilang dimakan ular, ada yang dimakan belalang, ada dimakan apa lagi? Jangkrik. Oh, bisa. Ya. Kira-kira mereka memakan daun itu untuk apa? Menambah energi. Untuk menambah energi. Terus apa lagi? Berkembang biak. Boleh, apa lagi? Untuk kebutuhan hidup. Nah, supaya mereka tidak mati. Nah, butuh energi supaya bertahan hidup dan tidak mati. Nah, coba sekarang kalian simak dulu video satu ini ya. Nah, di sini punya sebuah video. Silakan disimak semuanya. Cantik sekali suasana hari ini, dan kelihatannya dedaunan di sini cukup hijau dan besar. Aku akan mencarinya. Itu dia. Kutangkap aja. Hap. Asik, udah sarapan. Tinggal menuju daratan.
Akhirnya nyampe juga. Ya, Lumayan, cuma kata kecil. biasanya sering ada ular. Ah, sampai kaget. Mau diajak kemana aku ini, Lang? Lihat pemandangan. Asik. Kok ke sarang? Kamu sarapanku hari ini. Ah, Aduh, nggak kuat. Tuh, Iya. Tadi sudah kalian lihat videonya? Bun, ya. Coba tadi kira-kira ekosistemnya di mana ya? Di sungai ya, di sungai. Jadi kira-kira coba ada yang mau menceritakan tadi apa saja? Coba siapa yang mau menceritakan tadi? Ada apa saja? Coba, ayo. Ya silakan Mbak Dira, ceritakan Mbak. Bagaimana? Mikrofonnya diaktifkan dulu. Yo. Tadi belalang memakan rumput. Ya, terus Rumput dimakan katak. Katak berenang menuju darat lalu dimakan oleh ular. ular Ular dimakan oleh elang. Elang lalu mati diurai oleh pengurai. ya. Baik, betul sekali. Kita beri tepuk tangan kepada Mbak Dira dan Mbak Sasmita ya. Hebat. 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 Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nih. Ya. Sekarang di sini Pak Guru punya sebuah bacaan. Silakan, siapa yang mau membacakan di sini? Ya, Mbak Dira, silakan bacakan, Mbak. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula oleh tumbuhan. Makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Ya, selanjutnya siapa yang membacakan lagi? Ya, silakan bacakan, Mbak. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan berproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah belalang. Nah, selanjutnya siapa yang membacakan? Ya, silakan. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah katak. Ya. Selanjutnya siapa yang membacakan? Ya, silakan, Mas. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen Tingkat tingkat 2. Contoh, hewan konsumen tingkat 3 adalah ular. Ya, selanjutnya siapa yang membacakan? Ya, silakan Mas Bram. Konsumen tingkat 4 memakan konsumen tingkat 3.
Contoh, hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Iya, terima kasih. Nah, jadi gini ya. Jadi tadi pertama produsen itu dari tanaman ya, seperti rumput. Nah, rumput dia melakukan fotosintesis. Nah, kemudian rumput tersebut dimakan oleh belalang. Nah, belalang di sini sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian belalang di sini dimakan oleh si katak. Nah, katak sebagai konsumen tingkat 2. Nah, selanjutnya katak tersebut dimakan oleh ular. Nah, ular sebagai konsumen tingkat 3. Dan selanjutnya ular dimakan oleh burung elang. Nah, burung elang di sini sebagai konsumen tingkat 4. Nah, selanjutnya siapa yang membacakan ini? Yo, siapa kan? Ya, Mbak, silakan dibacakan, Mbak. Pada saat konsumen tingkat 4 mati, tumbuhan akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Iya, terima kasih. Jadi pada saat konsumen tingkat 4 mati, itu tubuhnya akan membusuk. Nah, sehingga tubuhnya akan diuraikan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Nah, hasil penguraian ini akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber energi bagi tumbuhan. Ya, sampai sini sudah paham semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah, ada pertanyaan dulu sebelum mengerjakan LKPD 2-nya? Tidak. Oke, sekarang kalian buka LKPD 2-nya. Ya. Sudah dibuka semuanya? Nah, di situ pertama tuliskan anggota kelompoknya, kemudian bersama teman sebangkumu tentukan sebuah rantai makanan yang ada di sebuah ekosistem. Nah, tentukan ekosistem baik di laut ataupun di darat. Nah, kalian bisa memilih di laut ataupun di darat. Ya, ada pertanyaan dulu sebelum mengerjakan? Tidak. Nah, kalau tidak, silakan Pak Guru beri waktu 5 menit untuk menggambarkan. Nah, nanti diunggah di Google Form ya. Ya, silakan dikerjakan. Yang sudah selesai boleh diunggah di Google Form-nya. Ya sudah selesai ya. Sudah selesai semua sepertinya. Ya, coba Pak Guru lihat dulu di unggahan Google Classroom-nya. Coba. Di LKPD 2. Ya, di sini ya ternyata sudah ada 5 jawaban. Nah, Vira, Resti, oh ya, sudah. Sekarang coba Pak Guru mau buka yang Melinda dan Nova, pengirim keempat, coba di sini. Silakan Mbak Melinda dan Mbak Nova dibacakan hasil LKPD 2-nya Mbak. Coba seperti apa? Kami dari Linda dan Nova akan membacakan LKPD 2, yaitu rumput, tikus, ular, elang, dan pengurai. Ya, jadi rumput dimakan oleh siapa? Mbak Melinda, rumput dimakan oleh siapa? Tikus. Tikus dimakan oleh ular. ular dimakan oleh elang. elangnya mati Lalu menjadi pengurai. ya diuraikan ya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu kepada Mbak Melinda. Hebat. Nah, coba Pak Guru mau lihat satu lagi ya. Mau lihat satu lagi jawaban dari temanmu. Pak Guru mau ambil yang nomor coba nomor berapa ya? Di sini tadi
Sasmita. Mana nih? Oh, yang keempat. Coba ini, yang keempat. Pak Guru mau lihat. Ini jawaban dari Mbak Sasmita. Coba seperti apa? Mana Mbak Sasmita ya? Ini ya, Dira dan Sasmita bukan? Coba, oh bukan. Ini tadi udah ya yang coba Pak Guru mau buka lagi yang lainnya, misalnya yang kedua. Ini siapa? Yang tadi sawah sudah. Sinta dan Diva. Ya. Coba Mbak Sinta dan Mbak Diva dibacakan coba Mbak. Kami dari anggota kelompok Sinta Ayu Tias dan Diva Setianingrum akan membacakan LKPD 2. Bersama teman sebangkumu, tentukan sebuah rantai makanan yang ada di sebuah ekosistem. Tentukan dahulu ekosistem yang akan dipilih, baik dalam ekosistem laut maupun ekosistem darat. Fitoplankton dimakan zooplankton. Lalu zooplankton dimakan ikan kecil. Lalu ikan kecil dimakan ikan sedang. Kemudian ikan sedang dimakan? Dimakan ikan besar. Iya. Coba kira-kira ini yang kalian buat, ini ekosistemnya di mana? Di laut. Ya, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan kepada Mbak. Siapa ini? Cinta. Mbak Sinta dan Mbak Diva. Ayo beri tepuk tangan dulu. Hebat. Hebat. Ya, baik. Coba kita kembali ke kita lagi. Mana ya? Stop dulu. Oke, nah tadi sudah. Nah, sekarang ada pertanyaan dulu dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ada pertanyaan dulu? Ada yang mau tanyakan dulu materi yang kita pelajari hari ini? Enggak ada? Kalau tidak ada, coba kita hari ini sudah belajar apa saja? Tadi yang pertama kita belajar apa? Pokok pikiran. Kedua kita belajar apa? Belajar? Ya, pintar sekali ya. Terus coba bagaimana perasaanmu pada pembelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah senang sekali ya. Nah, coba sekarang kalian buka Google Classroom-nya lagi dan buka lembar evaluasi di situ ya. Sekarang kalian kerjakan lembar evaluasinya. Ya, sudah? Sudah belum? Sudah. Coba. Kalau sudah, saya buka. Nah, saya buka hasil kerjaan kalian. Coba seperti apa? Coba di sini. Soal evaluasi, saya lihat. Nah, ini. Jawabannya ada berapa? Ya, ternyata sudah ada 10 jawaban yang masuk. Artinya sudah mengerjakan semuanya ya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran pada pagi hari ini, nah, kita menyanyikan lagu Mau Mire. Ada yang tahu lagu Mau Mire? Ada. Ada. Nah, ada. Nah, kita simak. Kita tiap hari pagi senam ya Mau Mire ya. Nah, baik, kita simak.
Ya, selanjutnya kita kembali lagi ke materi. Ya, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini kita sudah terlampaui dengan sangat lancar ya, alhamdulillah sinyal juga lancar. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, tadi di awal kita diawali dengan berdoa dan alangkah baiknya diakhiri dengan berdoa kembali ya. Mas Anang, Ketua kelas, silakan pimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Ya, Pak Guru sekali lagi mengingatkan kembali. Nah, nanti di rumah jangan lupa tetap menjaga 3M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Ya, paham ya semuanya ya? Baik, Pak Guru ucapkan terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah belajar pada hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.